Halo Sobat Milenial, ketemu lagi di program Ngobrol Seru bersama saya Eko Ardianto. Nah kali ini kita masih ngobrol seru tentang pemilu tahun 2024. Siapa bintang tamu kita, narasumber utama kita? Dia adalah seorang politisi yang saya udah kenal lama beliau ini waktu saya menjadi seorang reporter. Pernah kalau saya sebutkan di partai lama gitu ya, pernah menjadi Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan pernah menjadi Wakil Ketua DPR. Kemudian setelah itu keluar dari PKS dan mendirikan Garbi tahun 2017, dan mendirikan partai baru yang namanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Dia adalah Mas Anies Mata. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Kelihatan Mas Anies seger. Alhamdulillah. Ada resepnya, kira-kira Mas? Olahraga sih ya. Olahraga ya. Saya olahraga 3-4 kali sepekan. Jalan atau nge-gym atau berenang. Oke. Sama puasa ya pasti ya? Ya biasalah. Mas Anies, tadi mungkin Mas Anies bisa menceritakan latar belakang kenapa kira-kira Mas Anies bersama teman-teman, terutama Garbi ya, kemudian mendirikan Partai Gelora Indonesia. Jadi sebenarnya ini masalah akumulasi dari pengalaman politik ya. Saya terlibat di politik tahun 98 ya, sejak reformasi gitu ya. Betul. Saya ada di lapangan ketika reformasi bergolak ya. Kami enggak. Ya saya ikut Okay. saya tidak menjadi bagian dari kami, tapi karena langsung menjadi bagian dari Partai Keadilan waktu itu ya. Okay. Dan langsung menjadi sekjennya soalnya. Tapi maksud saya adalah akumulasi pengalaman ini membuat saya sampai pada kesimpulan bahwa partai politik di Indonesia ini harus bisa menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan rumah hanya bagi sekelompok tertentu gitu ya. Ini tidak berarti bahwa partai itu tidak punya ideologi, tetapi maksudnya adalah dia harus memahami ruhnya Indonesia. Indonesia ini terdiri dari leburan, begitu banyak budaya, kerajaan, bahasa yang dilebur jadi satu, dan kita punya platform yang namanya Pancasila. Kalau kita belajar dari sejarah, hanya partai-partai yang bisa menjadi rumah bagi seluruh rakyat yang biasanya selalu memimpin. Gitu ya. Itu kesimpulan saya yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah ini ada kesalahan dalam membawa bendera Islam dalam percaturan politik. Oke. Gitu ya. Jadi kita mewarisi satu pergolakan atau pertentangan yang tidak selesai antara Islam dan negara, gitu ya. Dan 20 tahun hampir ya saya di PKS ya, kira-kira. Baik sebagai sekjen maupun sebagai presiden, saya mengalami betul pergolakan ini. Gitu ya. Persoalannya sebenarnya bukan pada pergolakan antara Islam dan negara. Tetapi kita membahasakan Islam di Indonesia ini sebagai kelompok mayoritas, cuma mindsetnya minoritas. Jadi kita merasa perlu terus-menerus menjelaskannya bahwa Islam tidak bertentangan dengan negara, yang sebenarnya dipertanyakan orang bukan apakah dia bertentangan dengan negara atau tidak, tetapi apakah dia bisa memberikan kontribusi dalam rumah besar Indonesia itu. Sebenarnya kan itu ya. Nah, yang ketiga, persoalan hampir semua partai-partai Islam menurut saya, karena saya dari background itu, adalah mereka tidak menawarkan satu kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam konteks kebangsaan kita itu ya.
Oke. Jadi itu sebabnya ada persoalan narasi pada poin yang kedua tadi, bahwa kita muncul dengan semangat keislaman, tetapi mindsetnya mindset minoritas walaupun kita ini mayoritas, gitu ya. Nah, karena itu apa persoalan yang paling besar yang dihadapi orang sebenarnya adalah atas nama Islam ini kita membangun tembok-tembok, kita tidak membangun jembatan, ya kan? Oke. Ya. Jadi dia seperti satu outlet dalam rumah besar Indonesia gitu loh. Padahal kan Islam ini mayoritas di sini gitu loh. Kita tidak perlu membela diri berlebihan. Ya. Iya kan? Kita tidak boleh hanya menjadikan Islam itu sebagai outlet kecil dalam satu rumah besar Indonesia. Enggak. Nah, inilah mallnya Indonesia itu isinya Islam itu Indonesia itu. Iya kan? Ya, ya, ya. Jadi kita nggak perlu bangun tembok itu. Nah, saya merasa bahwa sebenarnya partai-partai Islam itu, terutama ketika saya masih di PKS dulu, kita seperti dipersepsi sebagai secret society atau closed society gitu ya. Jadi masyarakat yang tertutup, gitu ya. Kita benar punya bendera, tapi orang lain tidak bisa masuk. Ya itu masalahnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa lebur dengan yang namanya Indonesia. Jadi kalau Anda menanyakan apa perbedaannya, ini lebih Indonesia itu aja. Gitu. Cuma yang ketiga ini kita tidak menawarkan narasi dan kepemimpinan. Nah itu poin yang ketiga. Itulah persoalan menurut saya partai-partai Islam dari dulu, karena itu selalu menjadi komplementer, iya kan? Ya. Kalau cari presiden pun presidennya nasionalis, wakilnya Islam. Padahal dua-duanya Muslim, iya kan? Iya, 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 iya. Cuma karena persoalannya di situ gitu ya. Oke. Disitulah partai gelap. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini persoalan yang historis menurut saya gitu ya. Tapi ada persoalan yang sifatnya masa depan ini, futuristik. Kita sekarang berada di persimpangan sejarah baik Indonesia maupun dunia. Kita sedang menghadapi satu yang saya sebut sebagai siklus satu abad nih. Siklus satu abad itu adalah satu perubahan yang terjadi secara global dan bersifat sistemik. Artinya yang akan berubah itu adalah sistem global dan kepemimpinan global. Nah, kalau kita melihat misalnya abad 19, abad 18 itu kan era kepemimpinannya Inggris dia. Tapi abad 20 ini kan beralih kepemimpinan. Setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, muncul sistem global yang baru. Kepemimpinan pindah ke Amerika gitu kan. Walaupun setelah Perang Dunia Kedua ada Uni Soviet juga, tapi kan tahun 90 jatuh gitu ya. Betul. Nah, sekarang tinggal Amerika seorang diri nih. 30 tahun kemudian, kira-kira setelah tahun 90 sampai sekarang, kita menyaksikan sekarang pergolakan yang luar biasa gitu ya. Setelah tahun 2008 ada krisis finansial itu mulai runtuhnya era neoliberalisme secara global dan mulailah muncul perlawanan terhadap ideologi ini. Dan saya kira sekarang kita mencapai puncaknya. Puncaknya itu maksudnya adalah era kepemimpinan Amerika ini mulai berakhir, atau dengan kata lain era kepemimpinan tunggal Amerika ini berakhir, dan kita sedang mencari satu sistem global yang baru. Dan saya kira setelah krisis finansial 2008 dan kemudian ada perang di Ukraina sekarang, ini memulai ledakan besar itu. Jadi kita semua ada dalam satu fase sejarah yang sangat berbahaya, sangat genting, karena ini akan berlangsung lebih lama, bersifat sistemik, atau saya menyebutnya krisis berlarut ya. Segala hal bisa terjadi di sini. Sekarang sudah terjadi, diawali dengan pandemi, kemudian sekarang krisis ekonomi, kita mulai masuk ke resesi sekarang, bukan lagi krisis ya, kita masuk ke resesi ekonomi, kemudian ada krisis sosial. Anda lihat dalam beberapa bulan terakhir ini berapa pemerintahan yang jatuh gitu ya. Pakistan, Sri Lanka, dan kemarin Bank Dunia menyebut ini akan ada berapa puluh negara yang mungkin 60-an negara kan, Anda hafal juga. Iya kan? Artinya itu dampak dari krisis sistemik yang sekarang sedang terjadi. Nah, sekarang kita punya persoalan masa depan. Yang artinya
pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu yang menandai perubahan besar dalam siklus global itu tadi. Itu sebabnya pemilu 2024 ini sangat menentukan bagi kita gitu loh. Saya kira saya termasuk yang percaya bahwa tidak ada tempat bagi partai masa lalu itu. Jadi Partai Gelora ini didirikan sebagai partai masa depan. Memang lahir di tengah krisis juga kan. Didaftar pas pandemi ini. Iya, 2019 ya Mas. 2019 Oktober kita daftar. Setelah itu masuk kita dirikan ya, tapi didaftar secara resmi ke Kumham itu pas awal kita lockdown ya. Maret. Itu setelah Maret ya. Kita Bulan daftar. puasa, saya baca di Bulan puasa persis. Pas Ramadan. Jadi memang lahir di tengah krisis partai ini karena ini salah satu diskusi panjang kita sebelum mendirikan Partai Mas Gelora ini. Anies keluar dari PKS 2019 itu pas langsung mendirikan itu. Gitu. Jadi begitu saya mendirikan sudah selesai. Kita sampai pada kesimpulan bahwa bukan hanya persoalan konflik internal yang ada pada waktu itu, tetapi kita punya satu bacaan bahwa ini ada satu momen krisis yang sangat krusial, sangat berbahaya, bukan hanya bagi kita, tapi bagi dunia secara keseluruhan gitu. Makanya kita membutuhkan satu partai yang narasinya adalah narasi masa depan, bukan narasi masa lalu. Anda tidak perlu membangun patung terlalu banyak untuk mengenang masa lalu itu. Yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana membawa Indonesia menghadapi krisis global yang sekarang sedang terjadi ini. Kira-kira itu backgroundnya kita mendirikan. Kalau dari tadi Mas Anies bilang diri Oktober 2019, kemudian resmi sebagai partai politik terdaftar di Kumham kapan? Di bulan Juni kalau nggak salah, bulan 2020 ya. 2020 kita sudah dapat pengesahan dari sebagai partai politik dan sekarang kita insya Allah siap menghadapi verifikasi. Jadi sekali lagi saya kembali kalau Anda tanya itu ya. Jadi apa karakter utama dari Partai Gelora ini? Yang pertama karakternya adalah dia mewakili ruh Indonesia. Karena itu semangatnya semangat kolaborasi. Gitu ya. Yang kedua adalah orientasinya adalah masa depan. Kita tidak berorientasi masa lalu. Partai Gelora ini juga partai yang terbuka berarti? Iya. Di azasnya tidak menyebutkan azasnya Pancasila. Kita tetap menyebut jati dirinya Islam. Karena ini adalah representasi mayoritas pada dasarnya. Gitu ya. Nah, kalau Mas Anies bisa cerita sekarang, tadi Mas Anies menceritakan sedang mempersiapkan proses untuk verifikasi. Bisa jelaskan sekarang ada berapa DPW? Strukturnya? Ya, strukturnya. Alhamdulillah sejak berdiri sampai sekarang kita sudah punya struktur di 34 provinsi. 100%. Yang kedua di 514 kabupaten kota. Jadi juga DPD-nya 100%. Kita sebut yang provinsi DPW, yang kabupaten kota kita sebut DPD. Kalau pengurus pusat? DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Nah, yang ketiga untuk kecamatan kita sudah punya di 95% kira-kira. Dari total 7.300 atau 235 kabupaten. Kecamatan seluruh Indonesia. PAC gitu ya. disebutnya tadi itu ya? Enggak, DPC ini. Oh, DPC, Ini kecamatannya. Kalau di PAC-nya kita ada di 13% dari total 83.000 desa dan kelurahan. Nah, kemudian anggotanya yang register karena kita pakai pendaftaran online juga ya. Itu hampir 700.000 sekarang, alhamdulillah. Padahal syaratnya cuma 350.000 kalau tidak salah di partai politik. Nggak sampai, sebenarnya nggak sampai. Cuma 200-an lebih sedikit ya. Kalau tadi disebutkan Partai Gelora ini partai masa depan, tadi saya bicara mendeklarasikan juga seperti partai digital gitu. Bisa dijelaskan Mas, maksudnya apa? Ya, jadi karena kita lahir di tengah krisis ya. Ada berkah yang kita dapat juga. Jadi partai ini didaftar secara online.
diverifikasi juga secara online dan disahkan secara online. Jadi ya, boleh dibilang ini Partai Gelora yang dapat berkah pertama dari pandemi itu itulah. Karena sejak begitu kita lihat bahwa pandemi ini memaksa semua negara bertransformasi ke era digital, atau dengan kata lain dipaksa masuk ke era digital ya. Betul. Semua negara di dunia gitu ya. Betul. Jadi kita berusaha beradaptasi lebih cepat. Ya, saya lihat juga di IG-nya Gelora, kemudian di IG-nya Mas Anies juga sering semua DPW sudah verifikasi, Ya. artinya sudah siap secara Sudah, DPR, alhamdulillah. Mas ya. Alhamdulillah. Jadi per 14 Juni kemarin 34 DPW sudah menyerahkan semua berkasnya, berkas untuk verifikasinya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pendaftar pertama nanti pada tanggal 1 Agustus kalau pendaftarannya secara resmi dibuka. Kalau melihat pernyataan Mas kayaknya optimis, kemudian optimis berikutnya bisa lolos parliamentary threshold berapa persen? Parliamentary threshold ini kan kira-kira sekitar 4% ya. 4% itu kalau dari 575 kursi DPR RI kira-kira sekitar 23 kursi gitu ya. Target pertama kita pasti melewati threshold itu ya. Kita nggak bikin partai kalau nggak yakin bisa lewat. Yes. Artinya bisa tercapai itu Mas. Insya Allah. Oke. Mas, di awal tadi Mas Anies juga menceritakan bahwa ya Mas Anies berangkat dari ya partai lama, Partai Keadilan Sejahtera. Terus kemudian sekali lagi mungkin yang bisa dijelaskan kepada sobat milenial nih yang pengen nanti memilih Partai Gelora, kira-kira apa sih bedanya sama PKS gitu? Ya kan? Saya sudah bilang ini perbedaannya yang fundamental itu yang pertama adalah soal keterbukaan. Dulu di PKS saya mencoba mendorong menjadi partai terbuka, tapi ada penolakan yang banyak gitu. Dan saya kira stigma tentang closed society itu ya, atau masyarakat tertutup itu yang kita hilangkan di Gelora ini. Makanya dengan pendaftaran online di awal kayak gitu ya, orang bebas masuk dari awal. Dan saya bisa mengatakan sekarang bahwa yang berasal dari PKS di Gelora ini itu tidak banyak sekarang. Tadi saya bicara sekarang justru lebih banyak di luar dari Mungkin partai lama tadi. yang dari PKS mungkin hanya sekitar 2,5% sekarang ya. Sedikit sekali. Sesuai Jakarta berarti Mas. Mas, oke, kalau bicara tadi itu dari tadi hampir 700.000 yang sudah terdaftar sebagai anggota, tadi berarti yang partai lama sekitar 2,5%-an, itu kira-kira yang 90% tadi itu dari mana aja Mas? Yang itu udah beragam semuanya. Makanya begini, kalau Anda lihat, kenapa kita kasih nama rakyat? Gelombang rakyat. Di Indonesia ini kan kita mewarisi politik aliran. Iya kan? Oke. Kanan, tengah, kiri. Gitu. Orang kanan biasanya menggunakan kata umat. Oke. Ya kan? Ya. Orang kiri menggunakan kata rakyat. Ya. Yang tengah pakai kata bangsa. Oke. Iya kan? Oke. Yang berusaha dari kanan ke tengah pakai bangsa biasanya gitu kan. Kayak PKB misalnya. Iya kan? Tapi kalau kita lihat kayak di yang kiri mereka biasanya menggunakan kata rakyat. Padahal sebenarnya kata rakyat ini, kecuali bangsa ya, kata rakyat dan kata umat ini, itu kan dua-duanya berasal dari bahasa Arab. Oke. Yang maknanya sebenarnya itu, kalau umat itu maknanya itu ada kelompok, kalau kata rakyat itu sesuatu yang dipelihara. Ra'iyah kalau dalam bahasa Arab ya. Dari kata ra'a yar'a. Kalau ra'iyah itu sesuatu yang dipelihara. Makanya orang suka bilang ar-ra'iyah maksudnya itu rakyat. Jadi rakyat yang dipelihara, ditumbuhkan, dikembangkan gitu ya. Jadi saya tidak melihat kenapa kita membuat perbedaan ini kecuali karena kita punya mindset politik aliran itu. Nah, makanya dari awal kita langsung zigzag dalam terminologi ini. Ambil kata rakyat di sini, karena inilah yang seharusnya kita pelihara. Dipelihara sebagai apa? Sebagai pelaku sejarah.
Makanya kita pakai kata gelombang, maksudnya itu energi. Energi yang dimiliki oleh rakyat ini untuk menentukan sejarahnya sendiri. Gitu. Itu filosofinya itu. Dari apa namanya keanggotaan yang sekarang, seberapa besar milenial di situ, Mas? Kalau berdasarkan data kita ini, kira-kira 2/3 dari angka itu berumur antara 17 sampai 44 tahun. Milenial 40 ya. Jadi dia dari 17 ke 44 tahun itu kira-kira 2/3 dari angka itu tadi itu ya. 700.000 tadi, Mas ya? Iya, iya. Oke. Mas, seperti kita ketahui kalau kita mau mendirikan partai pasti butuh modal, ya kan, Mas? Nah, kalau Partai Gelora sendiri, apakah ada yang bohir atau? Sebenarnya begini ya. Saya percaya pada dua hal. Ya. Oke. Pertama itu pada narasi, yang kedua sumber daya. Ya. Narasi itu maksudnya adalah bahwa orang mesti punya alasan untuk terlibat. Iya kan? Alasan untuk terlibat inilah yang menentukan apakah semangat volunteerisme ada di situ atau tidak. Oke. Jadi apa sih dasar afiliasi orang? Saya tahu bahwa ID party sekarang ini kan atau party ID sekarang ini kan sebenarnya lemah ya. Kecil. Asosiasi ideologi orang partai dengan masyarakat dengan partai itu, kalau survei-survei itu kan trennya turun kan. Ya. Sebenarnya itu bukan karena masyarakat tidak percaya pada ideologi. Justru sekarang perdebatan secara global itu kan perdebatan ideologi gitu loh. Iya kan? Apa sih perbedaan yang fundamental antara Cina dengan Amerika sekarang? Kan ideologi. Ya, oke. Iya kan? Cina membawa satu model baru yang namanya kapitalisme negara. Ya. Itu tafsir ulang terhadap sosialisme kan. Ya. Amerika membawa ide yang lebih ide kapitalisme dari awal gitu ya. Dan sekarang secara lebih tajam itu kan neoliberalisme yang sekarang mendominasi gitu ya. Jadi itu kan persoalan ideologi itu. Ya. Iya kan? Jadi kalau parti ID itu lemah bukan karena orang tidak percaya pada ideologi gitu loh. Tapi karena politik ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Saya dari awal percaya bahwa politik itu adalah industri pemikiran. Anda terlibat dalam satu sektor kehidupan, tapi yang mempengaruhi seluruh sektor yang lain. Kalau Anda membuat satu undang-undang, Anda kan mempengaruhi jalan hidup orang. Ya, oke. Iya kan? Kalau Anda membuat undang-undang, tapi Anda tidak punya pengetahuan, tidak punya ide, apa jadinya rakyat ini gitu kan? Jadi anggota DPR itu seharusnya adalah kumpulan akal-akal Indonesia yang disimpan di satu tempat untuk saling bertarung, berdebat, lalu kemudian sampai pada satu kesimpulan, itulah yang mewakili akal kolektif kita gitu. Makanya bagi saya politik itu adalah industri pemikiran. Iya kan? Itu pusatnya di DPR berarti? Itulah akal kolektif kita seharusnya ada di DPR. Iya kan? Kalau Anda lihat kayak perpustakaan di Kongres Amerika itu kan perpustakaan terbesar. Maksudnya adalah seluruh karya pemikiran itu harus disimpan di situ. Gitu. Nah sekarang lemahnya Parti ID ini bukan karena orang tidak mau ideologi, bukan. Justru ini adalah kegagalan para partai politik membuat narasi. Nah begitu kita tidak punya narasi, apa yang kita lakukan? Kita kembali ke masa lalu. Iya kan? Kita mengenang masa lalu secara berlebihan, kita bikin patung, kita bikin ini. Kenapa? Jadi kalau tidak ada ide, itu diganti dengan patung, sesuatu yang visual. Iya kan? Nah, sekarang orang begitu tidak punya ide, orang lari kemana? Bansos. Karena bansos jadi alat pengikat. Itu yang paling sederhana kan? Iya. Itu sebabnya partai-partai sekarang susah membangun volunteerisme. Susah membangun volunteerisme itu.
Di survei Kompas hari ini, Partai ID kecil, terus kemudian sebenarnya yang bisa mendorong itu adalah soal calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut saya itu penyederhanaan yang berlebihan. Gitu ya. Itu penyederhanaan yang berlebihan gitu loh. Itu karena Partai ID-nya kecil, Mas. Ya, karena orang-orang yang mau berpikir sudah tidak ada. Oh, oke. Iya kan? Oke. Kita sederhanakan masalah gitu loh. Itu yang membuat kita sebagai bangsa punya masalah besar di masa depan gitu loh. Oke. Iya kan? Masa tiap habis itu kita kampanyekan satu orang, habis itu dia gagal, kita kecewa, ganti lagi kayak begitu. Enggak, karena kita tidak pernah berdiskusi. Saya jadi anggota DPR sejak 2004 dulu ya. Kemudian jadi wakil ketua DPR gitu kan. Kita ada di perdebatan itu. Dari dulu saya menyampaikan ide ini gitu loh. Tapi saya juga tahu bahwa memang ini juga kritik kepada sistem pendidikan kita ya. Pendidikan kita itu melahirkan orang yang sangat malas berpikir gitu ya. Oke. Dan itu sebabnya kita menyederhanakan hubungan sosial antara partai dengan masyarakat, dengan konstituen. Apa alat pengikatnya? Minyak goreng. Iya kan? Bansos itu tadi. Itu sebagai pengganti narasi. Makanya orang bilang lebih penting nasi daripada narasi gitu. Oke. Kalau gitu narasi apa yang dibangun sama Partai Gelora sebagai pembeda dengan partai-partai lain? Itu yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita mesti memikirkan masa depan. Kenapa kita membawa ide menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia? Karena krisis global ini seharusnya dipandang oleh Indonesia sebagai peluang. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai tantangan. Coba bayangkan Mas dulu. Ada revolusi pengetahuan, kemudian revolusi politik, dan kemudian berkembang menjadi revolusi industri di Eropa. Ya kan? Dari sejak Renaissance ini kan. Sampai. Tapi coba bayangkan sejak kapan kita jadi jajahan Belanda? Kan di abad-abad itu. Yang bergolak Eropa, yang jadi korban jajahan kan Indonesia. Afrika, Asia semua jadi jajahan. Yang bergolak kan Eropa, Mas. Iya kan? Artinya kita secara bangsa ini, sebagai bangsa ini kastanya kasta rendah. Selalu menjadi collateral damage dari pergolakan global itu tadi gitu loh. Nah, waktu Jepang masuk dalam perang Pasifik, kan kita jadi jajahan Jepang lagi gitu. Karena dia perlu basis militer di kawasan ini kan. Waktu ada perang dingin, di sini ada G30 SPKI. 60-an ya. Iya kan? Jadi sejarah kita ini menunjukkan bahwa kita ini selalu menjadi korban dari perubahan yang terjadi di tempat lain. Dan ini tadi yang Mas bilang perputaran satu abad itu. Nah, sekarang kita masuk di perputaran ini. Coba lihat, dunia memasuki resesi ekonomi. Kan kita kena dampak. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa perang di Ukraina ini adalah perang antara Rusia dengan Ukraina. Enggak. Ini perang antara Rusia dan sekutunya, terutama Cina, dengan Barat, dalam Barat kolektif Amerika dan sekutunya secara khusus Uni Eropa itu. Jadi ini kan yang sesungguhnya terjadi. Cuma medan tempurnya namanya Ukraina. Jadi yang jadi collateral damage di sini siapa? Ukraina. Kan itu yang terjadi. Nah, ini yang tidak boleh kita sederhanakan. Makanya saya tahu bahwa membangun satu ideologi atau narasi besar yang rumit itu tidak gampang dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak gampang. Tapi saya juga bersyukur bahwa di Indonesia ini sebenarnya masyarakat kita itu melek. Kita ini termasuk negara yang paling cepat melakukan pemerataan informasi. Kan coba kalau Anda lihat ini pengguna internet di Indonesia kan besar. Media Anda ini kan basisnya milenial kan. Dan online kan. Karena Anda paham bahwa pengguna internet ini besar di Indonesia, iya kan? Jumlah handphone lebih banyak daripada jumlah populasi. Iya kan? Iya, artinya sebenarnya orang melek itu loh. Orang mau mendengar. Cuma partai-partai yang tidak punya narasi ini menyederhanakan masalah. Mereka datang di situ langsung main bagi-bagi aja kayak begitu kan itu. Tapi kemudian tidak memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat kan itu.
Mas berarti katakanlah nanti jualannya Gelora tidak kepada, kalau sekarang kan banyak partai mendorong ada capres, cawapres yang akan ini. Nah kalau Gelora tidak akan mendukung atau calon presiden atau menyuarakan calon Saya presiden. melihat begini Mas ini. Sekarang isu koalisi dan capres ini menurut saya isu yang sangat rapuh sekarang ini. Oke. Ini akan ditelan oleh dampak krisis yang lebih dalam yang tidak disadari orang itu. Gitu. Jadi sementara orang bertarung bermanuver ini, membentuk koalisi-koalisi ini semuanya, kayak gini kan. Ini kan cara sederhana partai-partai ini sekarang menyederhanakan masalah dengan begitu. Saya melihat bahwa ini semuanya rapuh karena krisis yang akan datang ini jauh lebih besar dan lebih berat daripada yang diduga orang. Kecuali kalau Rusia dan Ukraina tidak berdamai ya, bisa cepat. Saya tidak melihat ada tanda-tanda akan terjadi dalam waktu cepat. Enggak. Karena ini lama, ini perang eksistensial. Coba Anda lihat. Ketika G20 misalnya nanti, sebelum G20 di Indonesia. Bagaimana perangnya mau berhenti kalau anggaran terus turun? Amerika baru menyetujui 40 miliar dolar lagi bantuan untuk Ukraine. Inggris tambah bantuan. Uni Eropa semuanya tambah bantuan. Beberapa negara Baltik sekarang Skandinavia masuk jadi anggota NATO, mau masuk jadi anggota NATO misalnya. Itu kan memperuncing masalah. Artinya hampir semua pengamat sekarang ini sepakat bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa perang ini akan selesai dalam waktu dekat itu. Baik, oke Mas. Ini ke internal. Setelah nanti mendaftar sebagai calon peserta pemilu di Agustus nanti, kemudian di Desember disahkan kan Mas ya. Kemudian PR berikutnya sebagai partai politik, kalau tadi Mas menyatakan tidak tergantung pada satu orang figur capres dan cawapres, kemudian adalah bakal calegnya. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana? Adakah kesulitan mencari bakal caleg untuk nanti dicalonkan legislatif? Alhamdulillah kita sejak hampir setahun inilah ya, kita sudah menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Oke. Jadi kita sudah bekerja berbasis dapil sejak beberapa bulan terakhir ini, eksperimen di lapangan ya. Jadi daftar bacalek kita sudah kita buat. Dapil, Mas? Per dapil ya. Jadi dari 80 dapil yang ada, daftar bacalek ini sudah kita siapkan dan mereka sudah turun ke dapil ya. Walaupun belum kita finalkan, tetapi basis kerjanya dari awal sudah langsung dapil gitu ya. Jadi di perdapil itu sudah siap, termasuk keterwakilan perempuan dan lain-lain? Semuanya ya. Dan kita juga bersyukur ya, keterwakilan perempuan termasuk di daftar pengurus. Walaupun ada di bawah kan tidak terlalu disyaratkan oleh KPU ya, tetap kita penuhi. Lebih dari 30%? Iya. Oke. Mas, ini saya kembali tadi, ini persoalan politik yang memang lagi hangat. Tadi Mas menyatakan bahwa koalisi ya rapuh dan segala macam. Artinya Partai Gelora tidak akan ikut-ikutan dalam menyebut nama calon presiden atau calon wakil presiden atau dalam berkoalisi? Justru Partai Gelora sekarang ini mengajukan judicial review. Oke. Soal presiden supaya ada pemisahan antara pemilu legislatif dan pilpres. Nggak serentak gitu maksudnya? Nggak serentak. Jadi yang akan maju sebagai capres nanti suaranya dari mana? Suaranya dari hasil pemilu 2024. Berarti kembali seperti sebelumnya ya? Pileg dulu. Supaya apa? Supaya dukungan kepada capres itu adalah dukungan dari suara aktual. Jadi, tapi faktanya nih pakai undang-undang pemilu yang lama. Iya, ini yang sekarang sedang kita gugat di MK. Itu kan sudah 2 kali sidang ya. Tujuannya supaya dukungan kepada capres nanti ini berasal dari suara segar. Ini kalau makan di restoran yang di restoran seafood ya. Ini yang segar ininya nih. Masih hidup ya? Masih hidup ikannya itu. Jadi itu aktual nanti. Nah, kalau gugatan Partai Gelora ini diterima, nah kita ingin menegakkan tradisi partai politik yang benar. Seharusnya setiap partai politik itu punya calon presidennya sendiri-sendiri.
Supaya apa gitu loh? Supaya kita membuktikan kepada publik bahwa partai ini memang sekolah kepemimpinan nasional. Ini sekarang coba Anda lihat partai-partai kan jualan karcis semuanya gitu loh. Iya kan? Iya. Ini kan kita sama saja dengan kita mengatakan bahwa orang jualan karcis untuk capres supaya dapat mahar untuk masuk di pemilu legislatif. Kan begitu kan? Kira-kira gitu kan? Itu yang membuat kenapa itu yang membuat kenapa partai-partai ini sekarang bicara soal capres-capres itu loh. Karena ingin mendapatkan deal itu tadi itu loh. Ini orang ingin segera mendapatkan mahar untuk membiayai pemenangan di pemilu legislatif. Kan seperti itu sederhananya gitu kan. Nah, tetapi kan kita membunuh partai politik dengan cara itu. Terus gunanya apa orang bikin partai kalau akhirnya karcisnya dijual kepada orang gitu loh. Itu sebabnya kenapa sekarang ini kalau kita lihat preferensi milenial kepada partai itu kan jelek gitu loh. Karena orang melihat, Andri kan nanti jualan karcis itu. Orang kan tinggal menunggu istilahnya pembayar termahal ini. Nunggu di tikungan ya Mas? Iya. Gitu. Nah, kalau judicial review Partai Gelora diterima, kita akan mengejar supaya kita bisa punya karcis sendiri untuk bisa mengajukan capresnya sendiri itu loh. Makanya kita tidak mau ikut-ikut dalam pembahasan soal koalisi, soal capres ini dan sekarang. Misalnya diundang gitu-gitu nggak pernah juga ya? Kita nggak mau terlibat di awal. Jadinya nama-nama yang beredar sekarang di headline sekarang itu 3 nama populer itu juga nggak akan jualan. Artinya itu tidak akan masuk dalam. Nanti kan kalau di pemilu itu biasanya ada nanti menyetorkan calon presiden itu ada partai pendukung dan partai penyusung. Artinya nanti kita masih menunggu dulu hasil judicial review-nya dulu. Oke, 2 hal lagi Mas terakhir Mas. Yang pertama 2 hal yang mau saya tanyakan. Setelah tadi Partai Gelora menyatakan diri sebagai partai yang terbuka dan segala macam, kira-kira kelompok mana yang kemudian akan disasar atau menjadi target utama dari Partai Gelora dalam perolehan suara di pemilu 2024? Secara umum sih kita menyasar basisnya teritorial ya, lebih menyasar seluruhnya. Tetapi kalau lihat komposisi anggota yang sekarang ini ada, tampaknya ini mewakili semangat Gelora ya. Jadi dari umur 14 ke 44, 17 ke 44. Kalau komposisi sekarang yang ada, artinya narasi Gelora ini masuk di kelompok umur ini lebih banyak gitu ya. Artinya orang-orang inilah yang punya persoalan masa depan, yang merasakan bahwa kalau kita bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kan yang punya hajat soal itu adalah mereka yang sekarang berumur 20-an, ya kan? Atau 30-an kan? Mereka yang mencemaskan masa depannya sekarang, ya kan? Misalnya katakanlah misalnya anak-anak milenial sekarang atau yang generasi di bawahnya lagi yang tumbuh di dunia startup misalnya kayak gitu, tiba-tiba menyaksikan ini berguguran startup ini semuanya, iya kan? Dia kan punya sumber kecemasan. Karena dia punya sumber kecemasan, dia cemas dengan masa depannya gitu loh. Jadi sebenarnya sasaran atau konstituen terbesar bagi Partai Gelora ini adalah semua yang punya kecemasan tentang masa depan. Ada daerah-daerah khusus nggak? Misalnya basisnya di Jawa Tengah, ya kan? Kalau report yang kita dapat dari daerah dan juga komposisi anggota kita ini merata karena saya kira ini karena faktor akses informasi ya. Jadi mereka yang ada di umur ini yang paling punya kecemasan tentang masa depan. Tadi ya 14 sampai 40. Iya. Dan menyebar di seluruh. Menyebar secara merata di seluruh daerah itu. Nggak ada yang khusus nanti Gelora misalnya di Jawa, di Kalimantan. Nggak terlalu khusus. Karena kita lihat kecemasan ini merata gitu. Makanya kita kasih nama Gelora. Terakhir Mas, karena ini pembaca IDN Times tuh milenial Mas, mungkin Mas Anies bisa menyampaikan sesuatu untuk milenial, terutama supaya nanti milenial juga nggak golput Mas. Silakan Mas. Sobat milenial, saya ingin mengajak Anda semuanya bergabung ke Partai Gelora ini secara terbuka, terutama karena kita dipertemukan oleh kecemasan yang sama, kecemasan tentang masa depan kita itu.
terlalu banyak agenda bersama yang menyatukan kita bukan hanya sebagai bangsa tetapi juga dengan masyarakat global. Ada agenda perubahan iklim, ada agenda ketimpangan sosial ekonomi yang sekarang terjadi. Kita akan menghadapi resesi ekonomi yang lebih panjang, dan jangan salah bahwa ledakan atau kemungkinan terjadinya perang global sekarang ini jauh lebih besar, walaupun kita di Indonesia karena lebih banyak yang lebih bersifat inward looking gitu ya. Jadi lebih banyak sibuk dengan persoalan domestiknya, mungkin kita tidak sadar bahwa di sekeliling kita ada masalah besar yang akan mempengaruhi jalan hidup kita. Partai Gelora ini lahir dari kecemasan tentang masa depan itu tadi, dan mencoba membuat satu peta baru atau peta jalan baru. Itu yang kita sebut dengan arah baru Indonesia. Kita lahir dari satu keyakinan bahwa kita mesti mengubah krisis ini menjadi peluang. Dan Indonesia punya talenta, DNA-nya ini DNA negara besar. Dan karena itu saya percaya bahwa Indonesia ini bisa kita hantarkan menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Itu alasan mengapa saya ingin mengajak saudara-saudara, sobat milenial semuanya bergabung di Partai Gelora, supaya kita menjadi pelaku bagi sejarah kita sendiri. Dan itu alasan kenapa partai ini diberi nama Gelombang Rakyat. Gelombang adalah energi. Rakyat maksudnya adalah pelaku bagi sejarahnya sendiri itu loh. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kecemasan yang sama ini akan menjadi energi perubahan bagi Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Baik, mantap. Makasih Mas Adi Terima kasih Mata Mas Eko atas kesempatan wawancara ini. Alhamdulillah. Sobat milenial, demikian acara program Ngobrol Seru kita bersama Ketua Umum Partai Gelora Mas Anies Mata. Sampai ketemu dan berjumpa di program Ngobrol Seru lainnya. Terima kasih.